saya Siti Helminah dari Tadris Matematika kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri dan manfaat dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita melihat gedung pencakar langit, gedung yang tinggi, tebing di tepi pantai, pesawat yang terbang tinggi, pohon-pohon yang tinggi, tiang, dan sebagainya. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana sih cara mengukur ketinggiannya? Apakah diukur dari atas ke bawah? Tentu saja tidak. Kita bisa menggunakan ilmu trigonometri untuk menghitung itu semua. Nah, supaya kita bisa menghitung itu semua, kita pelajari trigonometri yuk. Halo teman-teman semua. Nah, teman-teman pernah dengar gak kata trigonometri? Ya, trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang nilai perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Supaya bisa mempelajari nilai perbandingan ini, kita harus memahami konsep sudut berelasi. Untuk pemahaman konsep tersebut, simak penjelasan berikut ini yuk. Nah, di dalam trigonometri ini, kita akan membahas yang pertama, konsep dasar trigonometri. 2. Perbandingan trigonometri. Yang ketiga, identitas trigonometri, dan yang keempat, nilai perbandingan trigonometri. Pertama, kita mempelajari tentang pengukuran sudut, di mana definisi ukuran sudut dalam derajat. 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran, atau 1 derajat sama dengan 60 second. Dan 1 second sama dengan 60 detik. Selanjutnya yaitu definisi sudut dalam radian. Besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Lalu, hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian. Jadi, 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Dan 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Trigonometri sendiri itu pasti tidak lepas dengan yang namanya segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Kita lihat di slide teorema Pythagoras. Di sana ada segitiga siku-siku A, B, C. Dan untuk mencari nilai C itu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lalu udah dari dulu kan ada yang namanya teorema Pythagoras, dimana kalau misal A-nya 3, B-nya 4, otomatis C-nya 5. Kalau misal A-nya 5, B-nya 12, otomatis C-nya 13. Kalau misal A-nya 7, B-nya 24, otomatis C-nya 25. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Apa sih teorema Pythagoras itu? Ya, teorema Pythagoras itu bentuk akar, di mana A akar B, A akar C, dan A akar B plus C. Oke, selanjutnya kita ke definisi perbandingan trigonometri. Kita lihat segitiga siku-sikunya. Kita ingat-ingat ya, di sisi depan itu dinamakan dengan A. Sisi samping itu B, dan sisi miring itu C. Maka rumus sinusnya itu sisi depan per sisi miring, atau A per C. Lalu kosinusnya itu sisi samping per sisi miring, atau B per C. Dan tangennya itu sisi depan per sisi miring, atau A per B. Nah,
Tips supaya mudah diingat, kita singkat. Demi sin sami cos desatan. Demi sin sami cos desatan. Demi sin sami cos desatan, yang artinya depan miring itu sin, samping miring itu cos, sisi depan dan sisi samping itu tan. Selanjutnya kita ke identitas trigonometri. Dibagi menjadi 3, kebalikan, perbandingan, dan Pitagoras. Kebalikan itu ada sec atau ditulis sec. Kita ambil contoh sec x. Sec itu super cos ya. Kebalik sama dengan 1 per cos x. Selanjutnya cosec x atau biasa kita singkat dengan CSCX sama dengan 1 per sin x. Selanjutnya yaitu cot x atau kotangan, kebalikan dari tangan, sama dengan 1 per tan x. Selanjutnya perbandingan. Nah, perbandingan itu tan A sama dengan sin A per cos A gitu. Selanjutnya yaitu Pitagoras. Ingat kan yang tadi Pitagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lalu dari situ kita bagi dengan C kuadrat supaya C kuadratnya itu menjadi 1. Hasilnya itu A kuadrat per C kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat, atau A per C kuadrat plus B per C kuadrat sama dengan 1. Jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, dari rumus ini kita bagi dengan cos kuadrat X. Sin kuadrat X bagi cos kuadrat X itu hasilnya tan kuadrat X, dan cos kuadrat dibagi cos kuadrat sama dengan 1 kan. Berarti tan kuadrat X plus 1 plus sec kuadrat X. Selanjutnya dibagi sin kuadrat X sehingga menghasilkan 1 plus cot kuadrat X sama dengan cosec kuadrat X. Manfaat trigonometri yang pertama. Dalam navigasi, trigonometri bisa digunakan untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Jadi teman-teman bisa tetap berdiri di pantai, tapi kita bisa menghitung titik yang ada di laut seperti yang di Iceland gitu ya. Nah, selain digunakan untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik laut, manfaat yang kedua, trigonometri juga digunakan dalam oceanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Jadi tidak hanya menghitung jarak, bisa juga menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, kayaknya manfaat trigonometri yang pertama sama yang kedua itu mungkin agak susah dipahami ya. Kita ke pengaplikasian trigonometri yang sederhana. Ada pertanyaan. Seorang siswi bernama Rosa melihat puncak atap Barak Melati dari jarak 9 cm. Bila sudut elevasinya adalah 30 derajat, maka tentukanlah tinggi Barak Melati tersebut. Teman-teman bisa lihat contohnya ya. Terus, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya bisa kita gunakan dengan materi trigonometri. Pembahasannya seperti ini. Diketahui jarak Rosa dengan Barak Melati 9 cm, sudut elevasi 30 derajat. Yang ditanyakan tinggi Barak Melati.
Maka jawabannya tan 30 derajat sama dengan depan per samping sama dengan X per 9 cm. X sama dengan tan 30 derajat kali 9. X sama dengan 1/3 akar 3 kali 9. X sama dengan 3/3 cm atau sama dengan 5,2 cm. Jadi, tinggi Barak Melati adalah 5,2 cm. Kita lanjut ke pengaplikasian trigonometri yang kedua. Ada pertanyaan. Sebuah jambu terjatuh taman dekat kantor guru, tepat di depan tumbuhan kecil yang memiliki tinggi 10 cm. Apabila sudut antara titik puncak tumbuhan ke titik puncak buah jambu dengan arah mendatar adalah 45 derajat, maka tentukanlah jarak antara buah jambu dengan tumbuhan tersebut. Teman-teman bisa lihat ya, contohnya ada di gambar. Alfanya itu 45 derajat dan tinggi pohonnya itu 10 cm. Langsung saja ke pembahasan. Diketahui tinggi pohon sama dengan 10 cm, berarti sudut elevasinya 45 derajat. Yang ditanyakan itu jarak antara pohon kecil dengan jambu. Maka jawabannya tan 45 derajat sama dengan depan per samping sama dengan 10 cm per X. Tuh, X sama dengan 10 cm per tan 45 derajat. Jadi itu dibalik ya teman-teman. Tadinya bagi jadi kali gitu. X sama dengan 10 cm per 1. Maka X sama dengan 10 cm. Jadi jarak antara pohon kecil dengan jambu adalah 10 cm. Terima kasih. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment.